Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini, dimana pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai 3 buah materi, yaitu mean atau rata-rata, kemudian median, dan yang terakhir adalah modus pada data tunggal. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan mengenali atau apa sih pengertian dari mean, median, dan modus. Nah, tolong diperhatikan baik-baik penjelasan Bapak agar nanti kalian paham dan mengerti apa itu pengertian dari mean, median, dan modus. Nah, yang pertama, mean atau rataan adalah nilai rata-rata suatu kelompok data. Kemudian median adalah nilai tengah data setelah diurutkan dari bilangan atau angka yang terkecil. Kemudian modus adalah nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data, di mana data yang kita gunakan di sini adalah data apa yo? Yaitu data tunggal. Bagus. Baiklah, kita akan memasuki contoh yang pertama, di mana di contoh ini bisa kita lihat masing-masing data nilai ulangan matematika ANI sebagai berikut. Yang pertama 7, 8, 7, 7, 6, 8, 10, 9, 9, 10. Baiklah, pada pagi hari ini ada 3 hal yang akan kita tentukan, yaitu yang pertama, carilah mean-nya atau rata-rata ya anak-anak. Kemudian menentukan atau tentukan mediannya. Nah, yang terakhir kita akan menentukan modus nilai ANI. Nah, anak-anak, tolong perhatikan apa yang Bapak sampaikan ya, supaya nanti anak-anak bisa mengikuti apa yang Bapak praktekkan. Nah, untuk menentukan mean atau rata-rata itu rumusnya adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data, dimana hasilnya adalah 7 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 9 dan ditambah 10 itu dihasilkan dari data nilai ulangan ANI sesuai yang Bapak tunjukkan ini ya anak-anak. Nah, bisa dilihat kan di papan tulis. Nah, ada 8, ada 10, ada 9, ada 9, dan yang terakhir ada 10. Nah, itu adalah banyak atau banyaknya data yang dipunyai oleh ANI. Nah, lalu jumlah data tadi kita bagi dengan banyaknya data tadi, yaitu sebesar 10. Maka hasilnya adalah 81 dibagi 10. Nah, hasil dari mean atau rataannya adalah 8,1. Jadi, mean atau nilai rata-rata ulangan matematika ANI adalah berapa anak-anak? Ya, tepat sekali, 8,1. Bisa dilihat kan? Nah, ini nanti bisa anak-anak ikuti dengan menggunakan contoh yang lain ya. Baik. Kemudian kita akan menentukan mencari median atau nilai tengah. Nah, untuk menentukan median ini kita harus urutkan dulu data dari yang terkecil hingga
yang terbesar. Nah, seperti contoh yang Bapak sampaikan di papan tulis, ada 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Lalu tentukan juga ya, jangan lupa datanya itu ganjil atau genap. Ya. 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Nah, data ini bisa kita hitung apakah dia termasuk ke dalam data ganjil atau data genap. Nah, ternyata data nilai ulangan matematika ANI ini adalah data genap. Setelah kita mengetahui datanya itu data genap, maka dua nilai yang di tengah dijumlahkan lalu kemudian dibagi 2, yaitu dibagi sebelah kiri dan sebelah kanan. Lalu kita hitung dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan. 10 dibagi 2 kan 5 ya anak-anak, maka 5 kiri dan 5 kanan. Oke, kita mulai. 6 atau 1, 2, 3, 4, 5. Nilai tengah untuk sebelah kiri adalah 8. Kemudian kita hitung lagi untuk yang sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nilai tengah untuk sebelah kanan yaitu 8. Nah, ada dua nilai tengah. Ini sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi, itu kita jumlahkan lalu dibagi 2. 8 ditambah 8 dibagi 2 hasilnya adalah 16, dibagi 2 hasilnya adalah 8. Jadi median nilai ulangan ANI adalah berapa yo? Ya, tepat sekali, yaitu 8. Nah, misalkan ada yang nanya data ganjil itu bagaimana Pak? Nah, untuk data ganjil silahkan anak-anak bisa lihat di papan tulis yang Bapak sampaikan di layar. Data ganjil langsung diambil nilai tengahnya, contoh 6, 6, 7, 7, 9. Ini datanya sudah diurut ya anak-anak, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, 5 dibagi 2 atau langsung kita bisa lihat di tengahnya itu ya, 2 kiri dan 2 kanan. Maka ada satu angka yang terletak di tengah-tengah pembagian kiri dan kanannya, yaitu angka 7. Maka angka 7-nya inilah yang disebut sebagai median data ganjil. Nah, oke anak-anak, sampai di sini apakah anak-anak bisa pahami dan mengerti apa yang Bapak sampaikan? Semoga apa yang Bapak jelaskan ini bisa diterima dengan baik. Kemudian kita lanjutkan untuk menentukan atau mencari modus. Nah, modus ini bahasa sehari-harinya adalah nilai yang sering muncul, bisa juga angka yang paling terbesar. Nah, untuk di sini kita bahas nilai yang sering muncul ya anak-anak. Nah, kita lihat nilai 6. Jangan lupa ya anak-anak, urutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nilai 6 muncul sebanyak 1 kali. Nilai 7 muncul sebanyak 3 kali. Nilai 8 muncul sebanyak 2 kali. Kemudian nilai 9 muncul sebanyak 2 kali, dan yang terakhir nilai 10 itu muncul sebanyak 2 kali. Nah, bisa anak-anak lihat di sini nilai yang sering muncul itu adalah berapa yo? Ya, tepat sekali. Jadi nilai yang sering muncul adalah 7 karena dia muncul sebanyak 3 kali. Jadi modus nilai ANI adalah 7. Nah, catatannya anak-anak, untuk modus ini banyak
nya itu boleh lebih dari satu. Apabila misal nih ya, angka 6-nya itu muncul juga sebanyak 3 kali, maka modus dari nilai ANI ini adalah 6 dan 7. Baiklah anak-anak, sekian penjelasan yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik.